Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel My Trip My Holiday. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Maulud Farahab, Muhammad Arizoni Urwatil Wusko, Taufik Rahman, dan Sri Monalisa Harahab, akan membahas topik pemanasan global dengan tema vegetarian alternatif selamatkan bumi. Teman-teman semuanya, menjadi seorang vegetarian ternyata bisa menyelamatkan bumi loh. Bagaimana bisa? Perkembangan makanan untuk populasi yang terus berkembang di dunia cenderung meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berada di ambang keselamatan loh, kecuali dengan lebih banyak mengurangi konsumsi daging. Sebuah perusahaan luas menuju vegetarian dapat mengurangi emisi karbon hampir sebesar 2/3. Dalam 3 dekade, emisi dikaitkan dengan pertanian dan produksi makanan yang cenderung menyumbang sekitar setengah dari penyumbang karbon dunia dengan jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, jika manusia berpindah ke pola makanan vegetarian, bisa mengurangi emisi karbon hingga 63%. Hal ini disebabkan dari proses siklus peternakan yang membutuhkan lahan besar untuk sanggup memenuhi kebutuhan manusia, tenaga listrik untuk peternakan, penghangatan hewan, listrik untuk pendinginan, penyimpanan daging, dan makanan hewan ternak yang banyak mengandung kimia. Nah, maka dari itu kotoran hewan tersebut jumlahnya di seluruh negara mencapai ratusan ton loh teman-teman semuanya, dan menghasilkan senyawa mengandung NO atau nitrogen oksida yang menurut hasil riset 300 kali lipat lebih berbahaya dari CO2. Pemeliharaan hewan ternak memerlukan energi listrik untuk lampu-lampu dan peralatan pendukung peternakan, mulai dari penghangat ruangan, mesin pemotong, dan lain-lain. Salah satu inefisiensi listrik terbesar adalah dari mesin-mesin pendingin untuk menyimpan daging, baik yang ada di peternakan maupun yang ada di titik-titik pemberhentian sebelum daging tersebut tiba di rumah kita. Kita tentu tahu bahwa mesin-mesin pendingin adalah peralatan elektronik yang sangat boros. Transportasi yang digunakan baik untuk mengangkut ternak, makanan ternak, sampai dengan elemen pendukung peternakan lainnya seperti obat-obatan menghasilkan emisi karbon yang sangat signifikan. Peternakan membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Demi pembukaan lahan peternakan, begitu banyak hutan hujan yang dikorbankan. Hal ini masih diperparah lagi dengan banyaknya hutan yang juga dirusak untuk penanaman pakan ternak tersebut seperti gandum, rumput, dan lain-lain. Perusakan hutan sama dengan memperparah efek pemanasan global karena CO2 yang tersimpan dalam tanaman akan terlepaskan ke atmosfer bersamaan dengan matinya tanaman tersebut. Kegiatan di sektor peternakan secara tidak langsung juga bertanggung jawab terhadap emisi gas karbon dioksida. Kegiatan distribusi pakan
ternak hidup, daging, susu, telur, dan produksi-produksi olahan hasil peternakan membutuhkan bahan bakar fosil yang akan melepas gas karbon dioksida ke atmosfer. Selain gas karbon dioksida, sektor peternakan juga menghasilkan gas metana. Gas metana sendiri adalah gas yang dampaknya terhadap pemanasan global lebih besar dibandingkan gas karbon dioksida. Human Society International 2014 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 20 tahun, metana memiliki angka GWP atau Global Warming Potential setidaknya 25 kali lipat dibandingkan karbon dioksida. Artinya, gas metana yang dihasilkan oleh kegiatan hasil peternakan memiliki dampak yang lebih signifikan dibanding gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Sektor peternakan sendiri berkontribusi sebanyak 35%, 40-40% dari total keseluruhan gas metana secara global. Diperkirakan setiap tahun ada 80 juta ton metana yang dilepaskan ke atmosfer dari hasil pencernaan hewan ternak. Dari sektor peternakan seperti peternakan sapi, ikan, domba, dan lain-lain menghasilkan kotoran ternak yang dapat menimbulkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Selain dari kotoran ternak, makanan ternak atau pakan mengandung zat kimia yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, teman-teman semuanya, tunggu apa lagi? Yuk kita rutin makan sayur dan mulai cintailah bumi kita sendiri, sekaligus memperpanjang hidup makhluk hidup di dalamnya dalam mencegah pemanasan global. Sampai jumpa, see you next video.